Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan ke-6 Pendidikan Pancasila. Pada sesi ke-6 ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan demokrasi, terutama tentang demokrasi sosialis atau yang biasa kita namakan dengan sosialis demokrat. Nah, ini ya, pada awal-awal kita sudah membahas bagaimana perkembangan masyarakat dan pemerintahan gitu secara sosiologis, secara historis ya, yang terjadi di dunia ini, yang kedua konsep demokrasi itu sendiri, lalu bentuk-bentuk demokrasi, ya. Dan terakhir mungkin ada sebagian kita membahas tentang bagaimana itu sosialisme ya. Nah, pada kesempatan ini melanjutkan terutama tentang demokrasi sosialis atau demokrasi sosialisme itu yang berkaitan dengan tujuan. Nah, semua tujuan sosialisme demokratis ini mempunyai persamaan dalam satu hal, yaitu membuat demokrasi lebih nyata dengan jalan memperluas pemakaian prinsip-prinsip demokrasi dari lapangan politik ke lapangan bukan politik dari masyarakat. Jadi terutama baik di dalam lapangan ekonomi gitu, sosial budaya ya, pengetahuan dan teknologi. Nah, itu bagaimana penerapannya gitu ya, penerapan demokrasi itu. Terutama di lapangan ekonomi, karena pada dasarnya demokrasi sosialisme itu bagaimana komunal, masyarakat, komunitas itu bisa menguasai alat-alat produksi ya, bagi mereka gitu, sehingga barang jasa diperoleh itu dengan lebih murah. Nah, sejarah menunjukkan masalah kemerdekaan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Kemerdekaan memeluk agama, kepercayaan, mendirikan organisasi politik dan sebagainya merupakan sendi-sendi demokrasi. Jadi kebebasan berbicara, kebebasan memberikan partai politik, organisasi gitu ya, itu merupakan sendi-sendi politik, merupakan prinsip dasar dari adanya suatu demokrasi. Kalau tidak ada itu maka bukan demokrasi tapi fasisme atau diktator atau totaliter. Nah, itu ke sana. Nah, jika prinsip demokrasi telah tertanam kuat dalam hati dan pikiran rakyat, maka kaum sosialis dapat memusatkan perhatiannya pada aspek lain. Jadi perjuangan pertama tentu saja ke arah politik dulu. Walaupun nanti seperti yang pada kita bahas itu kepada masalah ekonomi. Sebaliknya, di negara yang masih harus menegakkan demokrasi, Partai Sosialis harus berjuang untuk dapat merealisasikan ide tersebut. Jadi bagaimana tadi prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan tadi bisa didorong untuk bisa dilaksanakan dalam suatu negara tersebut. Nah, misalnya di Jerman pada masa kerajaan kedua gitu yang bersifat autokratis, Partai Sosialis itu demokratis dan saya bekerja dengan rintangan yang berat. Lembaga parlementer hanya sebagai selubung untuk menutupi pemerintahan yang sebenarnya bersifat diktator. Nah, kita pun sebenarnya di beberapa negara, termasuk di Indonesia juga kadang-kadang capnya demokratis, tapi prakteknya diktator juga. Nah, ini juga mohon maaf, misalnya pada era Orde Baru ya, ada yang banyak mengatakan bahwa demokrasi di Orde Baru itu hanya lip service saja, hiasan itu saja, tetapi pada dasarnya prakteknya adalah otoriter dan diktator. Nah, itu terjadi ya. Dan di beberapa negara pun seperti itu ya. Kenyataannya walaupun demokrasi tapi kadang-kadang ya diktator juga itu praktek pemerintahannya itu. Pada masa Bismarck gitu berkuasa, kaum sosialis demokrasi dianggap sebagai musuh negara. Dan pemimpin partai yang lolos dari penangkapan melarikan diri ke Inggris dan negara Eropa lainnya.
Demikian pula pada masa Republik Weimar gitu, Partai Sosialis Demokratis Jerman juga tidak berdaya karena tidak ada pemerintahan yang demokratis. Jadi tumbuh suburnya pemerintahan yang pemerintahan yang prinsip dasar demokrasi sosialis itu kalau manakala sistem pemerintahannya demokratis. Walaupun belum tentu berkembang juga demokrasi sosialis itu kalau tidak ada rakyat yang memilihnya, misalnya dari beberapa tempat di Jepang gitu ya, kadang-kadang mereka tidak yang milih ya, malah milih yang lain gitu, partai liberal gitu ya. Nah itu di Rusia, nah ini sebelum 1917, sebelum revolusi di sana gitu ya, keadaan lebih parah lagi, rejim Tsar yang despotis, malahan sama sekali tidak berpura-pura dengan masalah pemerintahan demokratis. Jadi tidak mungkin ada perubahan sosial dan ekonomi dengan jalan damai. Sehingga apa yang terjadi adalah revolusi oleh kaum komunis. Nah, itu kan terjadi revolusi Bolshevik itu ya 1917 itu. Karena apa? Wah, ini mah tidak bisa melalui jalan damai, oleh karena harus melalui jalan revolusi, tidak lagi revolusi. Perang Dunia Kedua memberikan gambaran lebih jelas tentang masalah di atas. Menjelang tahun 1936, Partai Sosialis di Perancis di bawah pendudukan Jerman, kaum komunis lebih banyak bergerak di bawah tanah, mengadakan teror dan bertindak di luar hukum, sebagaimana sifatnya dalam keadaan normal pun juga demikian. Memperoleh pengikut yang lebih banyak sehingga menjadi partai yang terkuat di Perancis. Nah, ini sosialis di Perancis itu terjadi demikian juga. Berbeda dengan yang berada di Inggris, kaum sosialis dalam pemilihan umum tahun 1951 memperoleh suara 6 kali pengikut yang lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan dengan suara yang didapat kaum komunis. Bukti tersebut tidak hanya diberikan oleh Inggris saja, tetapi juga oleh negara-negara demokratis lainnya yang mempunyai gerakan-gerakan sosialis yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sipil yang penuh dapat menangkal fasisme dan komunisme. Jadi fasisme dan komunisme itu bisa ditangkal kalau ada tumbuhnya demokrasi. Itu prinsip dasarnya. Munculnya komunisme atau fasisme atau diktator itu kalau prinsip-prinsip dasar negara demokrasi tidak dijalankan. Apabila orang ingin memberikan tingkat kepada negara-negara demokratis dewasa ini, terutama dalam masalah kemerdekaan sipil, maka Inggris, Norwegia, Denmark, Swedia, Belanda, Belgia, Australia, Selandia Baru, dan Israel akan berada di puncak daftar. Di negara itu dalam masa terakhir berada di bawah pemerintahan sosialis atau kabinet koalisi yang di dalamnya kaum sosialis memperoleh pemilihan yang kuat. Nah, ini ternyata kalau sosialis itu kalau tidak kuat kan bisa menjalin koalisi dengan partai-partai yang lain. Kesejajaran di atas tidaklah rumit untuk ditelusuri. Kaum sosialis demokratis menyadari akan kenyataan bahwa tanpa kesempatan seperti yang diberikan oleh pemerintahan konstitusional yang liberal, mereka tidak akan sampai pada tangga pertama. Sekali lagi, mereka berkuasa dalam pemerintahan, kaum sosialis masih tetap mempertahankan psikologi oposisi. Sebab mereka tahu bahwa dengan memegang kekuasaan politik belum berarti soal-soal organisasi sosial dan ekonomi dengan sendirinya akan terpecahkan. Dengan kata lain, sebelum kaum sosialis mengambil alih pemerintahan, mereka beroposisi terus terhadap pemerintah dan kelas-kelas yang berpunya setelah mereka mendapat kekuasaan dalam pemerintahan. Psikologi oposisi yang tunjukkan terhadap status quo ekonomi perlu tetap ada. Tetap dalam psikologi. Demokrasi dan sosialisme merupakan dua ideologi yang sekarang nampak dianut di berbagai
negara yang bukan fasis dan bukan komunis. Dalam keadaan sekarang, tidak mudah merumuskan pengertian demokrasi. Berbagai macam demokrasi telah berkembang menjadi berbagai bentuk masyarakat. Demokrasi Inggris modern atau demokrasi Swedia lebih dekat dengan beberapa hal pada sosialisme negara di waktu itu era Rusia, di era Soviet Rusia atau sekarang Rusia saja, dibandingkan dengan sistem ekonomi Amerika Serikat. Akan tetapi dalam soal-soal perorangan dan kemerdekaan politik, hal sebaliknya yang berlaku. Berbeda lagi yang ada di Amerika Serikat, mungkin dapat disebut dengan demokrasi kapitalis. Disebut demikian karena yang nampak hanya demokrasi politik, tetapi tidak cukup ada yang dinamakan demokrasi ekonomi dengan tetap adanya free fight ekonomi yang memungkinkan beberapa gelintir orang menjadi kapitalis yang amat kaya raya. Jadi jomplang sekali antara yang kaya dengan yang miskin itu. Ada yang berharta ratusan triliun gitu ya, tapi ada juga yang hidup di menggelandang di jalanan. Ya, itu banyak ya. Bahkan di kota-kota besar Amerika Serikat pun banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya kita harus bijak juga. Jangan kita tergiur dengan demokrasi kapitalis Amerika Serikat, karena banyak juga mereka membawa kesengsaraan bagi rakyatnya gitu. Tapi juga memberikan peluang yang besar bagi mereka yang memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi. Nah, itu masalah utamanya itu. Demokrasi ekonomi dan di samping itu demokrasi sosial dapat diketemukan dalam ideologi sosialisme yang pada prinsipnya menjurus kepada suatu keadilan sosial dengan semboyan kepada seseorang harus diberikan sejumlah yang sesuai dengan nilai pekerjaannya. Akan tetapi untuk mencapai itu pemerintah sering harus campur tangan dengan membatasi keleluasaan gerak-gerik para warga negara. Sampai di mana berlaku tergantung dari keadaan setempat di tiap-tiap negara. Nah, jadi sebenarnya konsekuensi dari setiap orang mendapatkan haknya, kebutuhannya sesuai dengan nilai pekerjaannya itu, kondisi inilah memungkinkan negara bisa membatasi kebebasan warga negara lain. Itu yang inti dari sosialisme itu juga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisme hanya dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan yang memiliki tradisi kuat dalam demokrasi. Pada saat kaum sosialis berhasil memegang kekuasaan, pemerintahan masih tetap diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut ambil bagian, walaupun itu sebagai oposisi. Dan mereka juga menyadari bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak bersifat permanen. Sosialisme seperti gerakan-gerakan dan gagasan liberal lainnya, hal ini mungkin karena kaum liberal tidak dapat menyepakati seperangkat keyakinan dan doktrin tertentu. Apalagi sosialisme telah berkembang di berbagai negara dengan tradisi nasionalismenya sendiri-sendiri dan tidak pernah ada otoritas pusat yang menentukan garis kebijakan partai sosialis yang bersifat mengikat. Nah, ini tentu saja berbeda dengan komunisme. Biasanya komunisme itu ada dua kiblatnya gitu ya. Kiblatnya dulu itu ke Uni Soviet dan kiblatnya ke Cina. Nah, sekarang berarti hanya ada Cina gitu ya dan ada Korea. Nah, ada kiblat ke sana gitu kan. Nah, namun garis besar pemikiran dan kebijakan sosialis dapat disimak dari tulisan-tulisan ahli sosialis dan kebijakan partai sosialis. Apa yang muncul dari pemikiran dan kebijakan itu bukanlah merupakan sesuatu yang konsisten. Kekuatan dan kelemahan utama sosialisme terletak dalam kenyataan bahwa sistem itu tidak memiliki doktrin yang pasti dan berkembang karena sumber-sumber yang saling bertentangan dalam masyarakat yang merupakan wadah perkembangan sosialisme. Unsur-unsur pemikiran dan politik sosialis yang rumit dan saling bertentangan dengan
jelas tergambar dalam gerakan sosialisme Inggris. Unsur-unsur yang ada dalam gerakan sosialisme Inggris itu minimal ada 4 menurut William Epstein itu ya. Pertama, agama unsurnya itu, yang kedua idealisme etis dan estetis, dan empirisme Fabian dan liberalisme. Jadi sosialisme ada 4 unsur: agama, idealisme etis dan estetis, empirisme Fabian, dan liberalisme. Nah, pertama kita bahas unsur yang pertama, agama. Dalam buku The Labour Party Integrated Ethos gitu dikemukakan bahwa dalam pembentukan gerakan sosialisme pengaruh agama merupakan yang paling kuat. Jadi beda dengan komunisme. Kalau komunisme itu ateis, nah sosialisme sebenarnya agama sangat kuat dipengaruhinya. Di Inggris pada abad 19 masih merupakan bangsa yang terdiri dari pembaca kitab suci. Di dalamnya ia akan menemukan bacaan yang mendorongnya untuk tampil sebagai pengkhotbah doktrin keagamaan di negara ini, dan adanya berbagai ajaran yang dianutnya memberikan hal itu. Gerakan sosialis Kristen atau sosialisme Kristen itu dipimpin oleh 2 orang biarawan yang bernama Frederick Maurice dan Charles Kingsley, mencapai puncak kejayaan pada pertengahan abad ke-19 dan menjadi sumber penting untuk perkembangan organisasi kelas buruh dan sosialis di Inggris. Prinsip yang menjadi pedoman kaum sosialis Kristen adalah konsep yang menjelaskan bahwa sosialisme harus dikristenkan dan Kristianitas gitu ya, harus disosialisasikan. Nah, itu prinsip dasarnya. Jadi ada saling keterkaitan antara keduanya, antara agama dan sosialisme. Karena oleh karena itu agama menjadi satu unsur yang sangat mendasar. Nah, pada tahun 1942 Uskup Agung Canterbury gitu ya, itu William Temple dalam bukunya Christianity and Social Order menguatkan bahwa pemikiran yang sangat dekat dengan sosialisme. Temple beranggapan bahwa setiap sistem ekonomi untuk sementara atau selamanya memerlukan pengaruh edukatif yang sangat besar, dan karena itu gereja ikut mempersoalkannya. Apakah pengaruh itu mengarah pada perkembangan sistem kekristenan? Dan jika jawabannya sebagian atau seluruhnya negatif, gereja harus berusaha sedapat mungkin menjamin perubahan dalam sistem ekonomi tersebut, sehingga gereja tidak menemukan musuh, akan tetapi sekutu dalam Kristen itu sendiri. Adanya perhatian agama Kristen yang bersifat praktis ini sangat kuat terasa selama pengaruhnya terakhir abad ke-19. Kesungguhan moral dan kejujuran merupakan ciri masa ini. Agama mengakui kesopanan dan kepercayaan merupakan syarat penting untuk memperoleh keselamatan, akan tetapi menekankan pentingnya perbuatan dan penyelamatan dengan kerja. Nah, banyak pemimpin sosialis dari generasi yang lebih tua seperti Adler dan Sir Stanford Cripps dididik dalam suasana di mana agama mempunyai pengaruh yang kuat. Itu bagaimana unsur agama mempengaruhi sosialisme. Unsur yang kedua yaitu yang mempengaruhi sosialisme adalah idealisme etis dan estetis. Idealisme etis dan estetis juga menjadi sumber bagi sosialisme Inggris, meskipun pengaruhnya tidak dapat diukur dalam wujud jumlah suara atau kartu keanggotaan. Idealisme yang diungkapkan oleh berbagai penulis seperti John Ruskin dan William Morris gitu ya, bukanlah suatu program politik atau ekonomi, tetapi merupakan pemberontakan kehidupan yang kotor, membosankan dan miskin di bawah kapitalisme industri. Berkembangnya kapitalisme di Inggris mungkin menciptakan lebih banyak keburukan dibanding dengan tempat lain. Seperti kita ketahui ya, kemiskinan ketika terjadi revolusi 1750 sampai 1850 itu bukannya kesejahteraan yang pertama, tapi banyak penduduk miskin yang bertambah. Ya, gelandangan banyak, orang yang kehilangan pekerjaan banyak, pelacuran merebak. Nah, ya, akhirnya menjurus juga kriminalitas juga marah. Nah, itu sebenarnya kalau ada industrialisasi itu pasti akan mengarah ke sana.
harusnya itu menjadi bahan pelajaran bagaimana kalau kita melakukan industrialisasi jangan sampai ada dampak negatif semacam itu. Kalau tidak berarti seperti keledai ya, melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. Tapi kenyataannya di beberapa negara ya, di beberapa negara termasuk di Indonesia gitu ya, ketika terjadi industrialisasi maka tadi itu pelacuran, pengangguran gitu ya, alih fungsi lahan. Nah itu mengakibatkan kesengsaraan bagi penduduk di sekitar area industri yang tadinya memiliki pekerjaan sebagai petani, ketika tanahnya dialihfungsikan menjadi pabrik, mereka tidak memiliki pekerjaan apa-apa lagi. Nah, uang yang dimiliki gitu ya, uang yang didapat dari ganti rugi lahan itu dibelikan hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu ya, beli motor, beli mobil ya, lalu beli barang-barang elektronik gitu ya, dan dipakai makan sehari-hari akhirnya habis. Sementara mereka tidak lagi memiliki pekerjaan. Nah ini sebenarnya dampak negatif semacam itu sudah ada gitu ketika revolusi industri di Inggris. Tapi kita tidak mau belajar tentang itu ketika kita melakukan industrialisasi juga. Berkembangnya kapitalisme di Inggris mungkin menciptakan lebih banyak keburukan dibanding tempat lainnya. Nah, itu sering sekali ya. Termasuk juga sebenarnya industrian Inggris yang tidak dapat membayangkan nantinya kapitalisme akan merubah udara, air yang jernih, keindahan wilayah pedalaman di Inggris. Bahkan itu, jadi ada yang paling parah itu adalah tadi polusi ya, baik udara, darat, laut ya. Itu polusi, makanya sekarang itu ketika ada model imperialisme baru, pabrik-pabrik itu dipindahkan kepada negara-negara berkembang atau negara-negara jajahannya waktu itu, sehingga polusi itu berada di negara berkembang yang dulunya ada berada di negara mereka sendiri ya. Makanya itu dikatakan imperialisme model baru gitu ya, bukan imperialisme model lama. Nah, kalau model imperialisme mobil lama, pabriknya ada di negara mereka sendiri gitu ya, di negara-negara penjajah, bahan bakunya diambil dari negara-negara jajahannya. Nah itu lalu hasil pabrik itu dijual kepada penduduk di mereka. Nah kalau sekarang imperialisme gaya baru adalah bagaimana caranya pabrik tetap ada di negara-negara berkembang gitu ya, lalu pangsa pasar ada di negara-negara berkembang. Nah, yang mereka keruk itu adalah keuntungannya yang mengalir ke negara mereka. Itu yang terjadi yang namanya imperialisme gaya baru. Nah, beda sekali ya imperialisme. Dan itu saya kira berlangsung juga di beberapa negara. Dan semuanya terjebak. Makanya kalau dalam teori pembangunan itu ada yang namanya teori dependensi atau ketergantungan. Itulah yang mengecam keras kondisi seperti itu. Nah, ini mereka juga tidak memperhitungkan sebelumnya kerusakan pembangunan kota dan desa tua oleh adanya pemukiman dan pusat-pusat pabrik gitu ya. Jadi konversi lahan itu terjadi sehingga merusak segalanya. Nah, Karl Marx melakukan pendekatan terhadap kapitalisme industri dalam rangka hukum kosmis, hukum alam. Seperti perkembangan sejarah dunia menurut hukum alam. Hukum-hukum sosial yang tidak dapat dielakkan. Filsafat materialisme, Morris lebih bertumpu pada kenyataan. Di sekitarnya ia melihat barang dan perlengkapan rumah tangga yang jelek serta kehidupan manusia yang menampakkan keceriaan dan keindahan dalam kehidupannya. Pusat perhatian Morris adalah manusia, bukan sistem. Ia merasakan bahwa seni harus dikembalikan dalam kehidupan sehari-hari, dan dorongan yang kreatif pada setiap orang harus diberi jalan penyalurannya dan kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi sekarang itu bagaimana etis dan estetikanya itu. Jangan seperti robot gitu, seperti mesin. Nah, ini secara filosofi memang ini Morris itu menganggap bahwa industrialisasi telah mengakibatkan manusia itu seperti robot, seperti mesin gitu ya. Nah, oleh karena itu sosialisme bagaimana mengembalikan lagi ya manusia itu seutuhnya yang penuh dengan keindahan.
penuh dengan kreativitas gitu ya. Jangan lagi kita dianggap sebagai suatu mesin sebagai alat produksi. Pengaruh Ruskin dan Morris lebih banyak mengandung segi negatif dibanding positifnya. Mereka menunjukkan apa yang secara fisik dan moral salah menyangkut peradaban yang dibangun di atas pelesian dan kemelaratan, tetapi tidak merumuskan program tertentu untuk memperbaiki kondisi yang dikritiknya. Nah ini ya, nampaknya ini juga terjadi itu di mana-mana gitu ya. Ini orang hanya pintar mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Itulah sebenarnya Ruskin dan Morris itu ya. Orang-orang sosialis itu seperti itu sebenarnya. Termasuk orang-orang komunis itu kadang-kadang tidak memberikan solusi bagaimana menata kehidupan ekonomi suatu negara, menata kehidupan ekonomi suatu bangsa, menata kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Nah, termasuk juga misalnya, mohon maaf, sekarang ini berkembang model-model pemerintahan yang khilafah gitu ya, khilafah gitu ya, yang bagaimana praktek nyatanya itu juga secara pragmatis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka bicara hakikatnya saja, tapi ketika mereka menjalankannya tetap tidak bisa apa-apa, tetap tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Sama orang-orang sosialis dan komunis itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ya harusnya kita mulai belajar dari praktek, lalu kita membuat sendiri bagaimana formula-formula di dalam ekonomi, dalam pemerintahan, dalam politik, dalam sosial budaya yang harus kita bangun. Nah, meskipun demikian, pemberontakan estetika dan etika ini membawa pengaruh yang penting dalam mempersiapkan suatu lingkungan intelektual di mana nantinya sosialisme mendapatkan tanggapan yang simpati. Unsur yang ketiga yang mempengaruhi sosialisme itu yaitu adalah empirisme Fabian. Empirisme Fabian menjadi ciri khas gerakan sosialis di Inggris. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884, mengambil nama seorang jenderal Romawi yaitu Quintus Fabian Maximus Constator, si pengulur waktu atau penunda. Moto awal dari masyarakat tersebut adalah engkau harus menunggu saat yang tepat. Kalau saat yang tepat itu tiba, engkau harus melakukan serangan yang dahsyat. Sebab jika tidak, penundaan yang engkau lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil. Ini strategi perjuangannya itu ke sana, empirisme Fabian. Para pendiri dan anggota pertama masyarakat Fabian adalah George Bernard Shaw, Sydney, Beatrice Webb, Wells, dan Graham Wells. Dalam penelitian sejarah tentang landasan yang dilakukan oleh Sydney Webb seperti dalam bukunya Fabian S.A.Y. Dapat ditemukan apa yang menjadi filsafat dasar sosialisme. Webb menganggap sosialisme sebagai hasil yang tidak dapat dielakkan dari pelaksananya demokrasi secara penuh. Jadi munculnya sosialisme itu karena akibat demokrasi. Tetapi ia menandaskan kepastian yang datang secara bertahap sangat berbeda dengan kepastian revolusi seperti yang dicanangkan oleh Marx. Mungkin kalau menurut Webb ini datangnya itu ya belum pasti kapan. Tapi kalau revolusi bisa dalam waktu sebulan gitu bisa berhasil atau tidak karena diadakannya melalui revolusi. Webb menekankan bahwa organisasi sosial hanya dapat terbentuk secara perlahan dan perubahan-perubahan organisasi. Perubahan tersebut akan terjadi dengan adanya 4 kondisi. Pertama, perubahan itu harus bersifat demokratis. Jadi perubahan itu harus demokratis, jangan otoriter, revolusi gitu, diktator gitu ya. Kedua, perubahan itu harus secara bertahap. Ketiga, perubahan itu harus sesuai dengan moral masyarakat. Dan keempat, perubahan tersebut harus melalui prosedur dan menggunakan cara damai. Nah, saya kira ini teori evolusi ya, termasuk di dalamnya itu sebenarnya yang akan melahirkan ya, teori liberal itu,
teori modernisme itu ya, di dalam konsep pemerintahan dan pembangunan itu ada yang namanya teori modernisme. Kelompok Fabian memusatkan perhatiannya untuk meyakinkan sekelompok kecil orang yang memenuhi dua kualifikasi. Pertama, orang-orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga kalau proses perembesan yang dilakukan dibutuhkan waktu yang lama itu berhasil, maka dapat dipetik manfaatnya. Jadi orang-orang yang kira-kira disusup itu siapa gitu, yang akan menjadi ideologi sosialis itu siapa. Nah ini nampaknya ini juga terus berlaku ya di sekarang itu di Indonesia. Termasuk nanti kita kalau bicara komunisme gitu, ternyata perembesan inilah kalau dilakukan secara revolusioner. Ya, perembesan itu dilakukan secara revolusioner. Jadi mereka akan bergerak mempengaruhi pertama kelompok mahasiswa, remaja, yang kedua mereka mempengaruhi organisasi-organisasi kepemudaan. Lalu kalau setelah mereka berkembang, kalau setelah dirembesi, ketika dia naik tingkatannya menjadi pemimpin partai politik, maka perembesan itu mungkin akan berhasil. Yang kedua ini mereka harus bersikap dan bertindak wajar sehingga kelompok Fabian ini tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Nah, ini orang-orang dengan kualifikasi seperti ini dapat dijumpai dalam sebuah partai politik. Untuk itu kelompok Fabian ini tidak hanya menggarap kaum konservatif saja, tetapi juga kaum liberal juga digarap juga. Fabianisme gitu ya sering digambarkan sebagai pembaharuan tanpa kebencian, pembangunan kembali masyarakat setelah perjuangan kelas, imperialisme politik tanpa dogma atau fanatisme. Ya, meskipun organisasinya kecil, namun masyarakat Fabian membawa pengaruh yang cukup besar, karena yang dipengaruhi itu adalah orang-orang yang mau pemegang kebijakan, yang pengambil keputusan. Jadi cukup dahsyat pengaruhnya. Nah, dalam pemilihan tahun 1945 menampilkan untuk pertama kalinya pemerintahan Partai Buruh didasarkan pada mayoritas dalam parlemen, yaitu sekitar 229 dari 394, di mana sebagian besar anggota parlemen dari Partai Buruh berasal dari kelompok Fabian. Dan lebih dari separuh pejabat pemerintah termasuk Ethel Perdana Menterinya itu 1945 juga orang-orang Fabian. Jadi ini karena mempengaruhi tadi ya kelompok-kelompok yang sangat penting. Itu tentang empirisme idealisme. Nah yang selanjutnya unsur yang keempat yang memeluk sosialisme adalah liberalisme. Liberalisme telah menjadi sumber yang semakin penting bagi sosialisme, terutama sejak Partai Liberal merosot peranannya di banyak negara. Di Inggris sebenarnya Partai Liberal sudah lenyap dan Partai Buruh yang menjadi pewarisnya. Dalam 40 tahun terakhir semakin banyak orang liberal yang menggabungkan diri dengan Partai Buruh. Lawannya Partai Konservatif kan gitu. Ya, jadi justru di Inggris itu liberal bergabung dengan Partai Buruh. Apa alasannya mereka? Pertama, lenyapnya Partai Liberal Inggris bukanlah disebabkan kegagalannya, tetapi hasil yang telah dicapai membuat kehadiran partai ini tidak diperlukan lagi. Saat ini, baik Partai Konservatif maupun Partai Buruh mempunyai komitmen yang kuat terhadap prinsip liberal yang menghormati kebebasan individu untuk beribadah, berpikir, berbicara, berkumpul, berorganisasi gitu ya. Itu diberikan kebebasan oleh Partai Konservatif maupun Partai Buruh. Prinsip dasar itu sudah clear gitu ya di Inggris itu. Kedua, perdagangan bebas yang merupakan cita-cita yang penting dari liberalisme Inggris abad 19 tidak muncul lagi sebagai kepentingan politik yang menggebu-gebu. Baik golongan konservatif maupun golongan buruh mempunyai komitmen pada bentuk proteksi tarif tertentu. Jadi di sana liberalnya juga sangat terbatas, tidak gagah berani mengatakan bahwa saya liberal, negara lain boleh masuk apa saja barangnya gitu dengan pajak, dengan biaya masuk 0%, dengan pajak 0% gitu ya. Tidak, mereka tetap menggunakan tarif. Sadar bagaimana mereka itu melindungi industri dalam negeri. Oleh karena itu di Indonesia jangan gagah-gagahan gitu ya. Kita menerima dengan tangan terbuka gitu ya, yang disebut dengan perdagangan bebas gitu.
harus kita tetap menentukan tarif gitu ya. Nah, orang-orang liberal sendiri juga sudah menyadari pedagang bebas tidak penting lagi seperti dulu gitu ya. Padahal kita itu kita itu sekarang menggaungkan liberalisme. Termasuk juga Trump kan sekarang ini membatasi dagang, melindungi kepentingan dalam negerinya, produksi dalam negeri dengan berbagai hambatan-hambatan. Jadi kita pun sebenarnya sekali lagi harus lakukan itu. Bagaimana kita bisa melindungi perusahaan-perusahaan kita itu supaya dikonsumsi oleh bangsa sendirilah gitu, sehingga mereka tetap berproduksi, dikonsumsi oleh rakyat sendiri. Karena masalah-masalah yang khusus sudah tidak ada lagi, banyak orang liberal yang bergabung dengan Partai Buruh atau memberikan suaranya kepada Partai Buruh atau menganggap dirinya sebagai orang sosialis murni. Liberalisme biasanya menjadi aliran kiri kaum konservatif. Jadi ada kalau kaum liberalis kalau buruh berarti aliran kiri, kalau konservatif aliran kanan kan gitu. Ya, di negara yang mempunyai sistem dua partai seperti Inggris, kalau orang akan bergeser dari konservatif, maka Partai Buruh merupakan tumpuan yang memperjuangkan kepentingan politiknya. Jadi hanya dua saja. Di Indonesia banyak ya, demokrat sekali. Liberalisme telah memberikan sumbangan yang cukup besar besar dalam hal-hal yang berguna bagi sosialisme Inggris. Karena pengaruh liberalisme, para pemimpin sosialis lebih moderat dan kurang terpaku pada doktrin serta lebih menghargai kebebasan individu. Jadi sebenarnya liberal mereka. Jadi baik konservatif maupun buruh itu liberal gitu. Sehingga tidak perlu lagi partai liberal karena hakikatnya mereka sudah menerima itu. Liberalisme telah merubah partai buruh menjadi sebuah partai nasional, bukan lagi partai yang berdasarkan pada kelas. Liberalisme juga telah mewariskan kepada partai buruh peran kaum liberal bahwa pembaharuan dapat dilakukan dengan tidak menimbulkan kepahitan atau kebencian. Nah, itu nampaknya yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kelima ini. Kebenaran ini ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk terus bisa mengikuti perkuliahan yang mungkin memberikan manfaat kepada Anda semua, saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.